Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sebuah cinta, tentunya akan banyak definisi-definisi yang bermunculan untuk mengartikan sebuah kata cinta. Bahkan ada yang mengatakan cinta itu tidak perlu didefinisikan karena banyak hal yang sifatnya tidak masuk akal ketika kita sudah berbicara cinta. Sahabat yatim mandiri yang semoga Allah muliakan, maka terkadang cinta itu akhirnya sesuatu yang tidak dimasukkan dalam sisi logika. Kenapa? Tiba-tiba cinta itu muncul saja tanpa kemudian masuk nalar kita. Bahkan dalam beberapa kasus, di antara yang paling kontroversial itu adalah ketika cinta itu kemudian sampai kepada hati seseorang yang ternyata itu berbeda keyakinan. Maka kemudian muncul kalimat tanya, bagaimana sudut pandang Islam melihat sebuah rasa cinta yang kemudian membuah pada sebuah pernikahan yang berbeda agama. Sahabat yatim yang semoga Allah muliakan, kalau kita melihat secara administrasi negara kita di Undang-Undang Pernikahan atau Perkawinan, pada pasal 2 ayat yang pertama bahwasanya pernikahan itu dikatakan sah dalam bentuk syaratnya adalah sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka jika meruntut pada pasal ini dikembalikan kepada bagaimana aturan dari agama tersebut. Nah, di dalam Islam bagaimana sudut pandang ini? Mayoritas para ulama tentunya mengatakan haram menikah dengan berbeda keyakinan. Dalilnya banyak, sebagaimana pada surat Al-Mumtahanat ke-10 misalnya. Atau yang populer adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sampai akhir ayat. Ketika Allah menyampaikan, jangan engkau nikahi orang-orang yang musyrik itu. Ya, meskipun bahkan orang yang musyrik itu secara logika kamu, secara perasaan kamu itu membuat engkau takjub dengan sosoknya. Tapi nikahilah mereka-mereka yang sudah memiliki keimanan. Nah, menjadi pertanyaannya, apa hikmah dari aturan-aturan di dalam Islam? Kenapa kok Islam itu melarang? Ya, mayoritas para ulama-ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah pun melarang untuk menikah dengan berbeda keyakinan. Bahkan nanti ada pendapat dari putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, itu dengan tegasnya bahkan untuk ahlul kitab pun juga sama dalam konteks kekinian. Ahlul kitab pun itu disamakan dengan musyrik. Ya, maka pada wilayah ini bisa kita katakan memang tidak dianjurkan menikah dengan berbeda keyakinan. Kenapa? Begini sebuah analoginya. Ketika kita berbicara sebuah rumah tangga ataupun pasangan suami istri, bayangkan, segala sesuatu harus punya sebuah visi dan misi. Oke? Semuanya harus punya tujuan. Bagaimana kalau tujuannya itu satu, tapi misinya berbeda, pasti akan muncul sebuah permasalahan. Contoh, kasuistiknya seorang suami istri ketika dalam urusan pendidikan anak. Misalnya ini, si suami dengan istri sepakat anaknya akan disekolahkan dengan sistem pendidikan Islam. Visinya sama, ya, pendidikan Islam. Tapi misinya, teknisnya berbeda. Suami menyarankan ke pesantren. Istri mengarahkan ke boarding. Tapi sama-sama Islam di sini. Bayangkan, tujuan sama, misinya berbeda, muncul pasti problematika dan permasalahan dalam rumah tangga. Bayangkan, tujuan sama, bisa muncul permasalahan, apalagi kalau tujuannya sudah berbeda. Mengapa bisa berbeda? Karena setiap urusan-urusan yang diikatkan dengan sebuah ikatan yang kuat, di mana di situ ada perbedaan, pasti riskan dengan adanya sebuah gesekan-gesekan. Tentunya kita menghargai dengan semua keyakinan-keyakinan agama itu pasti memiliki kebaikan-kebaikan. Tetapi untuk sebuah hal yang terkait dengan ibadah terlama yaitu menikah, berkeluarga, maka tentunya kita sebagai seorang muslim
harus lebih kuat memegang aturan-aturan Islam ini untuk menjaga kehati-hatian kita terhadap amal ibadah kita yang terlama yang bernama keluarga ini. Maka sahabat yatim yang semoga senantiasa Allah muliakan, ya, ketika kita mengambil hikmah kembali kenapa kok Islam itu melarang adanya pernikahan yang berbeda agama, dikarenakan diinginkan sebuah kata dari keluarga itu adalah sebuah keabadian. Maka pada Al-Baqarah ayat ke-221 tadi disampaikan bahwasanya mereka menginginkan kamu ke neraka sedangkan Allah menginginkan kamu ke surga. Ya, keluarga adalah urusan yang tidak hanya sehidup semati. Saya ulangi lagi, berkeluarga bukan urusan sehidup semati, tetapi sehidup dalam keberkahan dan kemudian sehidup dalam sesurga. Karena kholidina fiha, sebuah ikatan pernikahan itu. Nah, karena panjangnya ini, maka sangat masuk di akal dengan semua karakteristik manusia yang tentunya berbeda-beda. Kemudian terjadinya perubahan-perubahan tipikal sifat, maka pasti dengan panjangnya usia pernikahan itu pasti akan ada sebuah problematika, konflik dan lain sebagainya. Maka disinilah hikmah kenapa Islam melarang adanya pernikahan yang berbeda keyakinan. Karena jika itu dikatakan berbeda, pasti akan memberikan sebuah gesekan-gesekan. Oleh karenanya sahabat yatim mandiri yang semoga Allah karuniai dengan lapis-lapis rahmat dan keberkahannya, mari ketika aturan itu sudah ditetapkan, ketika aturan itu sudah diberlakukan, maka kita harus mengetahui aturan itu adalah sebuah perintah. Ketika adanya sebuah perintah, pasti di situ ada sebuah kemaslahatan, pasti di situ ada sebuah kebaikan, pasti di situ ada sebuah kebajikan. Dan kebalikannya, jika kita langgar aturan itu, pasti akan ada sebuah kemudorotan, mafsadat, kerusakan, kehilangan berkah dan lain sebagainya. Mari kita nikmati semua aturan-aturan di dalam urusan pernikahan ini dengan ketakwaan kita, dengan mengikuti dan menjauhi apa yang menjadi yang dilarang oleh Allah. Hati-hati sahabat yatim mandiri yang semoga Allah muliakan. Urusan rumah tangga bukan hanya urusan antara suami dengan istri. Urusan keluarga bukan hanya urusan suami yang berubah status menjadi ayah, istri yang berubah status menjadi ibu. Tapi urusan keluarga adalah urusan surgamu. Maka ketika Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabiat, kalau engkau ingin mengetahui bagaimana posisi kamu nanti di surga atau di neraka, lihat bagaimana kamu melayani, kamu taat dengan pasanganmu. Ketaatan kepada pasangan, kebaikan, keinteraksian dalam koridor maslahat dengan pasangan, dikatakan oleh Rasulullah seperti itulah ketika kamu nanti di surga atau di neraka. Karena rumah tangga sekali lagi tidak hanya berbicara urusan dunia, tetapi adalah urusan harta nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berbicara tentang hal itu, sekali lagi ketakwaanlah yang menjadi prioritas utama yang kita kuatkan supaya rumah tangga kita menjadi sebuah rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai yang populer di telinga kita. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini baru kita dapatkan kalau kita sudah mengikuti aturan-aturan Allah. Maka sahabat yatim mandiri yang semoga Allah muliakan, pesan kami, jika ingin mendapatkan sebuah hasil, awali dengan sebuah proses kebaikan. Maka jika ingin menikmati sebuah rumah tangga, ikuti aturan bagaimana memilih pasangan. Jika ada larangan, jangan engkau nikahi orang yang berbeda keyakinan, berarti di situ ada kebaikan. Taati, dapati, dan nikmati urusan rumah tanggamu dengan sebaik-baik berkah yang Allah berikan. Yuk, kita jadikan rumah tangga menjadi rumah tangga yang sesurga. Bitaufikillah, saya Hirkusumahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.